setiap komunitas atau masyarakat tuh kebudayaan atau kesenian itu muncul kan ada kaitan dengan perspektif sejarah. Nah, kalau kita mau tahu itu, biasanya kan kalau orang teman-teman antropologi terutama biasanya kalau dia melihat sesuatu ya sudah begitu. Tapi begini, kalau kita orang sejarah tidak melihat kepada karyanya, tapi kita melihat kepada lanskap. Saya nyebutnya lanskap sejarahnya. Nah, yang saya lihat sebagai orang yang menulis Batavia itu, kalau topeng itu kan di wilayah Indonesia, Jakarta Timur. Nah, dia bertabrakan atau dia bersisian dengan kesenian atau kebudayaan dari Cirebon. Topeng itu kan di Cirebon ada, ya kan? Topeng, tarian atau teater itu kan Cirebon, karena daerahnya kan ke sana. Lain lagi kalau nanti mau lihat teater yang disebut Lenong, Gambang Kromong, itu daerah barat, sisi barat. Nah, sisi timur memang Batavia itu memang dia satu wilayah di mana di luarnya itu dia akan tabrakan atau bersisian dengan kesenian atau kebudayaan lain. Nah, di barat itu harusnya kalau lihat barat itu kan ada Banten. Ternyata tidak, karena itu ada air, ada kali yang membatasi. Kalau di barat itu ya Jakarta Barat sampai ke Tangerang, kalau Anda lihat peta budaya Betawi di DKI itu kalau daerah sisi barat itu kebanyakan Lenong, Gambang Kromong itu pengaruh Cina. Kenapa? Karena perkembangan kota Batavia ke arah barat itu banyak dilakukan oleh orang Cina. Karena ketika mereka datang, ya, ketika kastil atau tembok kota Batavia ini jadi, mereka juga bergerak ke barat untuk buka wilayah. Nah, wilayah ini banyak dihuni oleh orang-orang Cina. Itu jadi beda antara timur dengan barat. Sementara di timur seperti topeng dan itu kan sudah ada wilayah-wilayah yang bekas kekuasaan kerajaan Kesultanan Cirebon. Walaupun di Banten ada kesultanan, tapi ternyata nggak sampai. Tapi sebetulnya ada interaksi tetap, hanya karena ada Kali Cisudane yang besar. Jadi hubungan itu agak ini. Tapi memang karena wilayah barat itu banyak dibuka oleh orang-orang Cina. Karena itu kemudian jadi terkenal istilah Cina Benteng. Cokek itu kan sama aja tarik pergaulan kalau di daerah di Jawa itu tayub atau apa ledek gitu ya. Karena itu tarik pergaulan, tari yang sebenarnya kalau kita sebut pergaulan juga apa namanya. Jadi tari yang sifatnya entertainment. Nah, tari cokek itu harus diteliti karena teman saya bilang kata cokek itu artinya penyanyi sebetulnya. Itu kan dari bahasa Hokkien. Itu kan musik pengirangnya mesti Gambang Kromong. Jadi mereka berdekatan. Anak-anak nggak boleh nonton cokek sebab cokek itu nanti efeknya ya seperti ada erotisme di penari itu seperti tari tayub segala macam itu. Itu kan semacam bagian entertainment. Bukan tari pergaulan itu kan entertainment aja. Cuman karena entertainment penonton bisa ikut gitu. Sama aja kayak nayub kayak apa gitu. Ada tari entertainment yang sifatnya di panggung, ini enggak gitu. Itu kan jadi masyarakat terikut gitu, bisa berperan serta. Cuman kadang menari dikasih uang gitu kan gitu aja. Penarinya kan dapat uang, sama aja kayak cokek, kayak ledek atau tayub sama itu. Sebab dulu itu waktu zaman Belandanya, dari dokumen yang saya baca, itu mereka di mana saja, kadang-kadang di pasar mereka menghibur, lalu ada orang sebar uang. Zaman sudah berubah, selera masyarakat berubah, orientasi orang juga berubah. Banyak itu kehilangan penerus. Coba lihat, Anda perhatikan di semua kebudayaan tradisional dari sub komunitas manapun di Indonesia itu semua kehilangan penerus. Iya kan? Nggak usah itu, pembaca naskah juga hilang. Kemarin kan di Dong udah nggak ada penerus, terus yang dari Kalimantan udah nggak. Itu semua terjadi karena masyarakat berubah. Pendidikan, pengetahuan kebudayaan untuk menikmati itu aja nggak ada. Jadi hanya itu dimunculkan ketika orang menyadari. Memang di satu pihak ada beberapa, saya perhatikan kalau saya baca, beberapa misalnya Pemda yang bahwa kita harus mengangkat kembali kesenian kita, seperti di Ternate,
seperti di Aceh tari saman jadi populer. Tapi kan di banyak pihak, terutama di mana itu dilakukan oleh seorang atau kelompok, itu kan hilang. Iya kan? Nggak usah jauh-jauh. Saya 2010 saya kritik pada teman saya yang bikin seminar Betawi, pembukaan selalu dengan gambang. Saya bilang, Bang, kan budaya Betawi bukan cuma gambang, ada tanjidor, kalau musik ada sambra. Sambra aja orang udah nggak tahu sekarang. Tapi itu nggak itu karena sekarang orang kawin kan juga nggak nanggap itu istilahnya. Kedua, itu mahal. Ketiga, perkawinan sekarang itu lebih singkat. Kalau dulu kawin itu bisa berhari-hari, sekarang saya tetangga saya orang Betawi aja, kalau dulu 3 hari, sekarang 2 jam, cuma Sabtu malam Minggu, besoknya tendanya udah tendanya udah dia copot. Ada akses kepada kehidupan kesenian tradisional. Coba sekarang mana orang ada yang mau nanggap lenong, mahal. Tari itu ya cokek kaitan dengan lenong, sebab kalau dia main lenong itu ada cokeknya juga, dan musiknya kamu itu 3 itu selalu bersama-sama. Kalau cokeknya sendiri itu hanya di rumah pesta kalau ada perkawinan, tapi musiknya tetap gambang, tromo. Karena budaya kita itu kan nggak resisten terhadap hal-hal yang dari luar, sehingga kita tergerus saja. Masyarakat itu yang tiap bulan tiap apa yang menggunakan kreasi mereka itu kan ini kan soal ekonomi akhirnya. Hidup dari situ. Itu masalah. Sama aja penari topeng Cirebon, penari topeng Tegal, penari topeng mana-mana pun juga nggak bisa hidup. Ini kemarin ada tentang yang di Ilagaligo. Ya kan, yang tua itu kan, yang penutur itu. Kan nggak ada yang nyewa, nggak ada yang nanggap istilah orang Betawi, yang buat apa? Dia hidup jadi sebagai itu kan, ekonominya kan juga sulit. Itu problem dari seniman-seniman tradisional. Kasihan. Selera itu pasar. Dalam dunia modern selera ditentukan pasar. Dan kalau tidak semua orang bisa resisten terhadap selera pasar, maaf aja. Dan itu media akhirnya, iklan, media. Selera itu ditentukan pasar. Karena kesenian itu sekarang sudah menjadi bagian dari bisnis, itu problemnya. Anda mau pertunjukan Ilagaligo, kalau nggak ada sponsor, nggak ada dana, nggak bisa. Sekarang mau bikin kesenian-kesenian yang upper class, itu kan karena mereka punya dana. Sementara yang rakyat seringkali mereka nggak dapat dana. Padahal itu yang hidup di tengah masyarakat. Pasar itu bisa mendukung kegiatan kebudayaan tradisi atau kesenian, tapi bisa juga membunuh. Jadi dia punya 2 sisi. Harusnya kita mampu bisa resisten gitu, tapi ternyata ya pada kenyataannya ya enggak. Kasihan. Banyak kesenian Betawi yang sudah nggak ditekan orang. Itu yang ya saya kira banyak daerah pun banyak ya, mereka udah nggak bisa dipertahankan lagi. Pertama nggak ada penarinya atau pelakunya, kedua nggak ada peminat. Samping selera tapi juga ketahanan budaya, kita nggak punya resistensi kita terhadap budaya luar itu agak lemah. Yang modifikasi itu harus berakar kepada aslinya. Bukan berarti yang asli itu memang diperlukan karena pakemnya di situ kan, dia dasarnya. Kalau ada modifikasi atau saya bilang kreasi baru, ya tidak jadi masalah sebab kita harus menghargai semua ciptaan orang. Tapi jangan sampai kreasi baru itu menyebut nama ini, tapi sebelumnya tidak ini. Usaha yang balik adalah usaha akademik, artinya mendokumentasikan sebagai bagian dari penelitian akademik. 1. Supaya orang tahu bahwa dulu itu ada. Kedua, untuk menjadikan itu masih dinikmati banyak, itu apa artinya? Berat. Karena penikmatannya nggak ada. Itu terjadi. Jadi itu bukan cuma kasus Betawi atau kasus Cina Meteng, itu kasus semua kebudayaan kesenian tradisional Indonesia. Saya kira malah juga untuk negara-negara berkembang sama.
ya kan? Karena gempuran-gempuran modernisasi dan globalisasi. Kedua, kalau itu dijadikan cuma bagian dari seremoni, misalnya kalau Pemda dapat tamu dari mana, ini begini, sebetulnya mereka harus bersikap lebih fair, jangan cuma konsentrasi pada satu bentuk kesenian, ya kan? Sekarang misalnya lenong, ada lenong bocah, lenong macem-macem, itu masih mending, tapi itu kan bentuk baru saja, ya, sebab itu sebetulnya di satu pihak ada baik, tapi orang harus ingat bahwa bentuk asli itu harus perlu diketahui juga. Ya itu yang saya bilang kelemahannya, kita tidak punya konservatori.